Kejadian dalam hidup itu berbagai macam. Dalam sewaktu-waktu, ada orang yang bahagia karena pekerjaannya atau karena sukses dalam hal cita-citanya. Sementara pada waktu yang sama, ada orang yang bersedih mungkin karena terkena bencana. Bahkan, tak jarang ada orang yang sampai kehilangan anggota keluarganya. Nah, bagaimanakah perasaan kita ketika melihat keadaan tersebut? Bisakah kita ikut bahagia kepada teman kita atau saudara kita yang merasa bahagia akan kesuksesannya? Atau bisakah kita ikut bersedih atas derita mereka, atas bencana yang dihadapi oleh saudara kita? Nah, mari kita lihat diri kita sendiri. Jika kita merasa bahagia melihat orang lain sukses atau teman kita sukses, dan merasa sedih ketika melihat orang dalam penderitaan, mungkin karena bencana, maka bersyukurlah hati kita masih dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita sebenarnya telah memiliki sikap simpati dan bahkan tak sedikit yang sampai pada level empati. Nah, apakah itu simpati dan empati? Kita mulai dari simpati terlebih dahulu. Simpati merupakan perasaan peduli pada seseorang, seringkali pada orang terdekat, disertai keinginan untuk melihatnya menjadi lebih baik. Misalkan saja teman kita sedang bersedih. Mungkin karena suatu hal, kita akan berusaha ingin memeluknya atau menepuk bahunya dan mengatakan ini akan baik-baik saja. Pada level ini, hanya sebatas memahami perasaan orang lain. Sedangkan pada empati adalah kemampuan seseorang untuk mengenali atau berbagi emosi atau perasaan orang lain, serta diikuti dengan usaha untuk membantu menyelesaikan masalahnya. Misalkan saja kita mendengar adanya bencana alam di suatu tempat yang terbaru di Sulawesi, di Kalimantan, dan di Garut. Nah, pada saat itu, kita berusaha memahami perasaan mereka yang sedang terkena bencana. Kemudian, tergerak untuk melakukan penggalangan dana. Disitulah dinamakan empati. Jadi, pada level empati ini, seseorang yang sudah berusaha memahami perasaan orang lain, ia akan mengikutinya dengan tindakan untuk meringankan beban mereka. Terkait dengan empati, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakinu warzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufan. Yang artinya, dan apabila sewaktu pembagian itu harta warisan hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekadarnya, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Quran Surat An-Nisa ayat 8. Ayat tersebut menjelaskan apabila ada kerabat, anak yatim, dan orang miskin yang saat itu ikut menyaksikan pembagian harta warisan, sementara mereka bukan bagian dari ahli waris, maka Allah memerintahkan agar mereka diberi bagian sekadarnya sebagai suatu tali kasih. Terkait empati, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang mukmin yang satu dengan yang lainnya bagai satu bangunan yang bagian-bagiannya saling mengkokohkan. Hadis riwayat Bukhari. Hadis tersebut secara tidak langsung mengajarkan kepada kita untuk bisa merasakan apa yang dirasakan orang mukmin yang lainnya. Apabila ia sakit, kita pun merasa sakit, dan apabila ia gembira, kita pun merasa gembira. Maka dari itu sebagai seorang muslim, hendak kita harus saling membantu satu sama lain, utama dalam hal kebaikan. Nah, bagaimana cara menumbuhkan rasa empati dalam diri kita? Perilaku empati pada sesama dalam kehidupan sehari-hari dapat diwujudkan dengan cara yang pertama, peka terhadap perasaan orang lain. Ketika teman kita sedih, kita harus peka dengan apa yang sedang terjadi.
kita dekati, kita hibur mereka. Kemudian yang kedua, membayangkan aku adalah dia. Misalkan saja kita melihat saudara kita yang berbela sungkawa. Kita bayangkan ketika kita berada di posisi mereka. Kemudian yang ketiga, berlatih mengorbankan milik sendiri. Jadi maksud berlatih mengorbankan milik sendiri itu atau milik kita, entah itu waktu, tenaga, dan materi, untuk berusaha membantu orang yang sedang bersedih hati. Dan yang keempat, berusaha membahagiakan orang lain. Dan maksudnya di sini, ketika kita sudah membantu minimal dengan tenaga atau dengan waktu, maka insya Allah itu akan membahagiakan orang yang sedang bersedih. Dan sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain.